Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang viral di media sosial di mana ada penolakan pondok pesantren di tanah Papua. Sejumlah warga Kristen turun ke jalan melakukan demo untuk penolakan pondok pesantren di tanah Papua, dan di sana terlihat ada spanduk besar yang bertuliskan Papua dibangun karena ada Injil. Mungkin maksudnya adalah karena di Papua adalah tanah Injil, maka tidak diperbolehkan di atas tanah itu ada madrasah, masjid, ataupun pondok pesantren. Mungkin dugaan kami seperti itu. Kendati demikian, kalau misalkan kita melihat Aceh yang disebut dengan Serambi Mekah, maka di Aceh sendiri, di atas tanah Aceh justru banyak sekali gereja-gereja. Bukan hanya puluhan, akan tetapi justru ratusan. Sebagaimana kita lihat di BPS, Badan Pusat Statistik, di Aceh itu sendiri, di sini ada Aceh, masjidnya sebanyak 4.408, dan gereja Kristen atau gereja Protestan ada 189, sedangkan gereja Katolik ada 20. Sekali lagi, Aceh merupakan Serambi Mekah, tetapi memang di sana ada kemudian dibangun gereja. Kemudian kami sampaikan di sini ada komentar netizen dari non-muslim yang begitu sangat pedas luar biasa terkait dari pendemo yang kemudian menolak pembangunan pesantren di tanah Papua. Bagaimana isi dari komenannya? Bakar pesantrennya, bakar masjidnya, pes, mes, jangan takut, maksudnya maju gitu ya. Jangan takut orang Kristen di Pulau Jawa ini dilarang bangun gereja, dipersulit. PES Indonesia maju Indonesia Timur harus tegas. Hemat kami, memang komentar yang semacam ini adalah komentar yang begitu sangat keterlaluan dan komentar yang isinya adalah provokatif karena mengajak untuk membakar masjid, membakar pondok pesantren. Nauzubillah min dzalik. Kemudian orang ini mengatakan bahwa di Pulau Jawa dilarang bangun gereja. Baik, lagi-lagi kita akan melihat statistiknya seperti apa, bagaimana bangunan gereja di Pulau Jawa. Dalam Badan Pusat Statistik sudah menjelaskan bahwa ribuan gereja di Pulau Jawa. Di sini ada Provinsi Jawa Barat, di mana masjidnya ada 61.000, sedangkan gereja Kristen ada 2.380 dan gereja Katolik ada 248. Dan di Jawa Tengah ada 51.485, sedangkan gereja Kristen di sini ada 2.000 dan gereja Katolik ada 565. Sedangkan di Jawa Timur masjidnya berjumlah 51.404 kurang lebih, dan gereja Kristen atau gereja Protestan di sini ada 2.737, sedangkan di gereja Katolik ada 603. Penanya tadi mengomentari bahwa di Pulau Jawa itu dilarang membangun gereja. Apakah ini yang ribuan itu bukan gereja atau hanya bangunan biasa? Semua yang kemudian disampaikan oleh Badan Pusat Statistik itu adalah gereja. Kok pertanyaannya seperti itu? Katanya dilarang, padahal ribuan gereja sudah didirikan. Bagaimana dikatakan dilarang? Kalau misalkan dipersulit untuk membangun gereja, maka mohon maaf, di setiap wilayah, di setiap daerah, itu ada aturan-aturan khusus yang kemudian harus dilaksanakan agar di tempat itu bisa dibangun tempat ibadah. Salah satu misalkan contohnya, daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang akan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. Yang kedua, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Yang selanjutnya, rekomendasi tertulis dari kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Dan yang terakhir, rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten atau Kota. Kenapa dibuat aturan semacam ini? Agar di kemudian hari, baik itu gereja, baik itu masjid, atau tempat ibadah yang lainnya, ketika sudah didirikan, maka akan aman, terkendali, kemudian kondusif, karena didirikan sesuai dengan izin yang ada. Kalau misalkan kita melihat penolakan-penolakan itu, bukan berarti penolakan tanpa adanya sebab. Di sana ada sebab yang begitu sangat nyata, luar biasa. Salah satunya misalkan tidak mendapatkan izin daripada wilayah dan daerah setempat. Dan sekali lagi, di Pulau Jawa, bukan ratusan, tetapi ribuan justru dibangun gereja. Kemudian ada komentar yang begitu sangat miris, luar biasa ya ikhwah. Pesantren tempat mendidik teroris, jadi harus ditolak. Dia tidak tahu selama ini bagaimana peran santri yang begitu sangat dahsyat, luar biasa, ketika menghalau dan mengusir para penjajah, para teroris Belanda masuk ke Indonesia. Begitu sangat besar perlawanan dari santri kala itu. Yang pertama, santri turut berperang melawan penjajah, di mana kala itu santri yang kemudian dipimpin oleh Pangeran Diponegoro menghalau dan mengangkat senjata untuk mengusir penjajah Belanda. Yang jelas Belanda bukan beragama Islam. Kemudian terjadi perang Aceh. Siapa yang kemudian di sana yang ikut berjuang adalah para santri. Tercetuslah perang di Surabaya. Siapa yang kemudian benteng pertahanan di sana? Salah satunya adalah santri yang ikut mengangkat senjata untuk menghalau para penjajah. Yang kedua, santri itu membangun kesadaran nasional.
Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini banyak sekali ormas-ormas Islam di mana mereka menyadarkan bahwa warga masyarakat Indonesia, khususnya Muslim, agar sadar terhadap kehidupan bernegara, kehidupan bersosial, dan lain sebagainya. Sehingga misalkan ada Kiai Haji Hashim Asy'ari yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah, pun kemudian ada yang disebut dengan Versis dan lain sebagainya. Mereka bersatu padu untuk membentuk ormas agar masyarakat sadar akan berkehidupan berkewarganegaraan dengan baik, dan santri pun pernah merumuskan dasar negara Indonesia. Dan kalau misalkan pesantren merupakan tempat pendidikan bagi teroris, wal-ya'udzubillah, sekarang menurut Kominfo bahwa pesantren di Indonesia itu diperkirakan mencapai 39.167 unit yang terbesar di seluruh provinsi dengan total santri sebanyak 4,85 juta orang. Itu merupakan santri yang aktif. Bagaimana alumninya dan alumni yang pernah mondok di sana sudah banyak, bukan 1 tahun 2 tahun alumni. Dan ini pesantren itu bukan didirikan sekarang-sekarang, tetapi zaman sebelum kemerdekaan Indonesia itu diraih. Artinya kalau misalkan pesantren mendidik teroris ada 4 juta orang, bahkan kalau misalkan ditambah dengan alumni-alumni itu mungkin akan lebih dari 10 juta, mungkin akan lebih daripada 20 juta alumni pondok pesantren. Kalau misalkan pesantren adalah mendidik terorisme, na'udzubillahi min dzalik, berarti yang 20 juta orang itu menjadi terorisme. Pertanyaannya, apakah Anda hidup di negara Indonesia itu baik, tenang, damai, atau justru Anda merasa terteror dan lain sebagainya? Kalau misalkan kita berbicara oknum, maka oknum itu bukan hanya di Islam. Di setiap agama tentu ada oknum-oknum yang membuat perpecahan dan sebagainya. Dan di sini ada juga komentar yang begitu sangat luar biasa. Katanya, tolak, di Aceh dan Padang tidak ada sekolah minoritas. Mohon maaf, kita bisa lihat bersama. Di Aceh sendiri ada TK yang bernama Katolik Budi Dharma. Kemudian ada juga SMA Katolik Banda Aceh. Dan selanjutnya ada sekolah Kristen Kalam Kudus di Padang. Baik ya ikhwah, dan ini bukan merupakan penolakan pesantren atau masjid pertama kali. Kalau misalkan kita melihat sepak terjang bagaimana pendirian dan pembangunan masjid di tanah Papua, kita bisa tarik ke tahun-tahun sebelumnya. November 2015, di sini ada foto ribuan warga yang berdemo menolak pembangunan masjid. Kemudian di tahun 2018, gereja di Jayapura tuntut pembongkaran masjid, menang turun tangan. Dan di sini ada tanggal 31 Juli 2023, spanduk pelarangan pembangunan masjid di Papua. Dan terakhir, di sini ada spanduk kami menolak peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren. Baik, itulah fakta dan realita di lapangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kejadian-kejadian semacam ini kita bisa mengambil ibrah dan pelajarannya agar kita hidup berdampingan dan hidup satu sama lain untuk menyejukkan, bukan untuk pertikaian, bukan untuk ketidakharmonisan, agar kita hidup berkebangsaan dengan damai dan aman sentosa. Apabila mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan, semoga video kali bermanfaat. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.